Oke, eh, Arlin sama Mutmainah, dimulai saja ya. Pak. Ya, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadiyah wa rasulah. Baik, pada kesempatan ini saya coba mempresentasikan materi Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Kemungkinan besar sangat singkat dan nanti saya share kepada adik-adik untuk rekamannya. Bagi yang tidak sempat bergabung bisa lewat channel itu. Baik, adik-adik sekalian, pada sesi hari ini saya akan coba ada beberapa slide saya mengenai Al-Islam dan Kemuhammadiyaan dan tentang pengantar dan pemahaman dasar ya. Seperti kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa Al-Islam ini sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga Muhammadiyah itu sebagai kajian tentang sejarah, prinsip dan gerakan Muhammadiyah dan dalam dakwah bermuhammadiyah. Ini penting untuk kita pahami pokok-pokok dasarnya bahwa ya Al-Islam ke Muhammadiyah itu lebih kepada akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak orang mampu berteori tentang akidah, tetapi praktek dalam kehidupan sehari-hari itu belum maksimal. Keyakinan kepada malaikat, kepada kitab, rasul, hari akhir dan qada dan qadar. Itu yang menjadi dasar. Kemudian yang kedua tentang ibadah, itu tata cara dalam beribadah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian akhlak, ya. Kalau kita lihat cerminan anak-anak muda sekarang itu terjadi krisis moral, akhlak, ya. Biasanya anak-anak muda atau para leluhur kita itu menggunakan kata tabe. Sekarang itu sangat langka sekali dari segi akhlak. Ini yang perlu dicerminkan oleh umat beragama Islam. Jadi social culture, kebudayaan lokal sama Islam itu tidak bisa terlepas. Ya. Itu ya. Kemudian yang pertama masalah pokok pembelajaran Muhammadiyah. Tentu adik-adik sudah belajar tentang bagaimana sejarah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Muhammad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Begitu kompleks. Kemudian tujuan Muhammadiyah juga sudah dipahami bahwa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, menunjukkan Islam yang sebenar-benarnya ya. Dan perlu adik-adik ingat bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakannya itu berprinsip berkemajuan, moderat dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, tentu adik-adik bisa melihat kemarin wisuda di Unimen banyak yang ada beberapa yang non Muslim. Nah, itu sebagai bentuk moderatnya Muhammadiyah dalam menerima menerima yang lain agama. Itu salah satu contoh di amal usaha Muhammadiyah di Unimen. Kemudian hubungan Islam dan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sebagai gerakan amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Muhammadiyah itu berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta Islam berkemajuan yang memiliki nilai konteks modern dan progresif. Ini penting bagi adik-adik sekalian, bagaimana memahami relasi antara Islam dan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak bermahsab, tidak berpolitik, dan tentunya Muhammadiyah sangat moderat, tidak masuk pada faksi-faksi yang lain. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, cuma terkadang para oknum tertentu atau orang-orang tertentu yang
terkadang memanfaatkan organisasi ini ke hal yang kurang pada kita yang sebenarnya. Kemudian terakhir, bagi dari sekalian bahwa Muhammadiyah itu memberikan pemahaman tentang Islam secara kafah atau secara utuh atau secara komprehensif. Kemudian Muhammadiyah itu sebagai gerakan yang berkemajuan dalam pembangunan peradaban dan tentu penting untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai penjelasan singkat kepada adik sekalian yang saya hormati. Mungkin ada yang mau ditanggapi atau yang lain yang bisa dikonfirmasi. Saya Supaya, Pak, oke, silakan. sebelum adanya ini Muhammadiyah Pak, kan tadi Ya, dibilang menciptakan Islam yang sebenar medannya. ya, ya, betul. Jadi Islam yang dulu-dulu itu bukan Islam yang sebenarnya Pak, atau bagaimana Pak? Oh ya, maksudnya itu cita-citanya Muhammadiyah mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Ya, bukan berarti Islam yang dulu itu bukan yang sebenarnya. Itu cita-citanya Muhammadiyah mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Ya, bukan berarti yang dulu itu bukan Islam yang sebenar-benarnya. Itu organisasi ini ingin menuju ke sana seperti yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Sekarang kan sudah berapa ribuan tahun ini kan, ratusan tahun eh, Islam ini sudah berkembang, tentu pasti akan jauh dari yang sesungguhnya. Ya, pasti banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, itu yang diinginkan Islam yang sesungguhnya. Jadi bukan bukan Islamnya ya, tapi orang-orang yang ada di ini, orang-orang yang ada yang berkecimpung di Muhammadiyah. Nah itu. Jadi bukan Islamnya yang mengalami, Islam itu tetap Islam, tidak mengalami perubahan. Tapi yang dimaksud itu adalah organisasinya ini Muhammadiyah mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Nah itu perlu dibedakan ya antara individu, organisasi dan Islam itu sendiri. Bisa dipahami ya. Saya kan ini Islam. Nah, lain organisasi kan lain kan. Orang ini yang menjalankan organisasi. Islam itu lain juga ya. Tapi dia satu kesatuan yang saling terintegrasi antara satu dan yang lain. Bisa dipaham maksud saya ini? Iya, Eh, masuk dikit. Kalau ya silakan, silakan kalau silakan ditanggapi. Bisa Alwan bisa Maksudku ditanggapi? Pak, Ya? udah paham Pak. Oh ya ya. Mungkin ada yang lain yang mau supaya kita diskusi apa-apa yang penting dan mungkin ada yang terbenak dalam pikiran adik-adik. Kenapa sih Muhammadiyah hari ini belum bisa mencapai yang sebenar-benarnya? Ya, ya memang karena perubahan peradaban. Kalau kita bandingkan ya antara zamanya Nabi, Khulafaur Rasyidin, para sahabat, tabi'in dan sekarang ya 2024 itu sangat berbeda sekali. Dari segi cara beribadahnya mereka, ya bayangkan kalau Nabi melakukan sholat sampai bengkak lututnya itu, misalnya para sahabat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dia bisa belajar ilmu filsafat, ekonomi, kedokteran itu 5 sampai 10 keahliannya. Dia bisa melahirkan beberapa kitab dalam bentuk naskah buku. Ya, bayangkan kalau kita baca bukunya misalnya salah satu tokoh besar itu, dia mengatakan bahwa waktu istirahatnya itu hanya saat makan dan tidur. Ya, sisanya itu adalah membaca dan menulis. Begitu hebatnya para sahabat peradaban Islam dulu. Makanya jangan heran dulu Islam kan sangat jaya. Kayak apa Al-Farabi, Ibnu Sina, Kindi. Ini kan peradaban Islam kan dulu sangat sangat berkembang ya. Ya memang itulah cita-citanya Muhammadiyah untuk menunjukkan Islam yang sebenarnya dari segi ibadah, akhlak, dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, dari segi kemajuan.
Ya, memang kalau di Indonesia secara khusus ya, kita mengalami kemunduran yang sangat drastis. Ya, bayangkan kalau misalnya di kelompok Muhammadiyah sudah berkurang nih para kiai dan ustaznya, sudah berkurang nih apa namanya tokoh-tokoh ilmuannya, orang-orang cerdasnya. Walaupun sebenarnya ada, tapi dibandingkan dengan negara-negara Barat misalnya Eropa, Amerika, mereka kan lebih maju dari segi perkembangan teknologi dan informasi. Nah, itu menjadi tantangan terbesar. Eh, Sama halnya misalnya kalau kita bicara universitas, ada Universitas Harvard, ada universitas yang lain itu yang sangat berkembang, sangat pesat, ketimbang yang Muhammadiyah yang punya perguruan tinggi 160 lebih. Tapi secara dunia belum bisa world class university, belum bisa mendunia, walaupun ada seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Surakarta dan sebagainya, tapi dibandingkan dengan kampus-kampus yang sudah berkembang, yang lebih jauh ke depan ini. Misalnya peradaban Islam di Amerika, peradaban Islam di Arab Saudi misalnya, di Iran misalnya, itu sangat berkembang pesat. Ya, dibandingkan kita, ya ada sih perkembangannya, tapi belum secara signifikan ya peradabannya. Kalau kita pergi ke Mekah misalnya, Arab Saudi, melihat Masjid Nabawi misalnya, Masjid Madinah, itu kan sangat besar peradaban Islam pada saat itu. Dia sudah mampu melahirkan masjid sebesar itu, orang biasa berjamaah dan cara ibadahnya 1 ke 24 jam itu masjid tidak pernah berhenti dan ditutup. Itu kan salah satu peradaban yang sampai hari ini kita bisa ngakui. Maka misalnya 1 kali 24 jam itu tidak pernah berhenti orang. Itu kedalaman spiritual ya dan lain sebagainya. Nah, itulah gerakan-gerakan yang dilakukan untuk jamaah dahlan tadi yang dimaksud adalah bukan Islam yang sebenarnya. Ya Islam yang betul-betul tawakal Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkembang secara teknologi, berkembang secara ibadah. Nah, kita kan sekarang kita memahami kamu Rasul. Ya dari sholat fardunya saja, sholat lima waktunya saja masih banyak bolong-bolong, bahkan ada lain sebagainya. Itu pun belum lagi lihat dari segi kualitasnya, puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, keilmuannya, dari tingkat kekayaannya misalnya dari segi ekonomi. Karena barang siapa yang kategori miskin, maka dia termasuk orang-orang yang lemah. Ya, kita tidak mau seperti itu. Kita harus lemah secara iman, lemah secara ekonomi, dan kuat dari segi berbagai hal. Kuat iman, kuat dari segi ekonomi, pokoknya kuat dari segi kesehatan dan lain sebagainya. Kesejahteraan itu yang dibutuhkan dalam Islamnya sesungguhnya. Nah, itu harapan-harapannya yang mau dibangun di Muhammadiyah. Mungkin ada adik-adik silakan kalau masih ada yang mau di cross check atau ada yang mau ditanggapi silakan. Atau ada eh, atau saya yang bertanya kalau ada yang enggak ini. Mustafa ada Iya Mustafa. Pak, bisa bisa juga Pak kalau kita yang bertanya tuh Pak. Oh ya, saya yang bertanya kepada mana Mustafa? Mana orangnya? Tidak ada. Muhammad Afdal tidak muncul juga. Yul Yusuf. Ya, Muhammad Ya Afdal. Pak, Saya yang bertanya nih Muhammad Afdal. di, Kalau Anda mau bertanya, saya yang bertanya. Muhammad Afdal, di mana tinggal? di, kenapa Pak? Di mana tinggal? Di Pinang Pak. Pinang ya. Oke, saya Muhammad Afdal. Di, Muhammad Abdal, bagaimana tanggapanmu tentang Muhammadiyah sekarang? Apa yang kau nilai tentang Muhammadiyah sekarang ini? eh, yang paling saya nilai Pak solidaritasnya Pak. Solidaritas dari segi mananya itu? Dari setiap ada kegiatan atau ada hal-hal yang dilakukan, mereka selalu bersama-sama Hmm, dan membangun tujuan yang ditujukan. ya.
Itu dilihat dari mana nih? Di kacamata Indrekang atau kacamata seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia, Pak. Ya, kalau menurut saya pernah dapat itu di pelatihan ya. Dapat ada seorang narasumber mempresentasikan bahwa dari hasil penelitian katanya yang paling tinggi tingkat solidaritasnya itu adalah Kristen, itu sampai 60% sampai 70%. Kristen Protestan ya. Jadi ketika dia mengeluarkan kebijakan, misalnya contoh, semua tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal di sini. Wah, semua orang sepakat, semua orang ikut semua. Di Muhammadiyah tidak. Di Muhammadiyah ada yang kunut, ada yang ketika pimpinan pusat memberikan instruksi, ada yang kunut, ada yang tidak. Ada yang puasa duluan, ada yang tidak. Ya, tapi memang mayoritasnya semua mengikut, tapi tingkatnya itu hanya pada level 30%. Contoh kemarin, ada ketika Muhammadiyah memberikan warning, silakan pilih Anies Baswedan, silakan pilih Prabowo, karena Muhammadiyah tidak berpolitik. Ya, itu terbagi juga, ada yang ke Prabowo, ada yang ke Anies Baswedan. Ya, itu instruksinya itu tidak terlalu masif ketimbang dengan Kristen Protestannya. Ya. Bagi saya Muhammadiyah sudah maju lah gotong royongnya dari segi organisasi dibandingkan organisasi lain di Muhammadiyah, organisasi di luar ya. Tapi memang masih kategori 30%. Kalau ada surat keputusan pimpinan pusat, ada yang mengikuti tapi tidak terlalu masif ya. Masih banyak kekurangannya. Jadi misalnya contoh nih, rektor misalnya memberikan keputusan bahwa semua dosen UIN pergi melakukan milad. Nah, itu kan instruksi Muhammadiyah ya secara organisasian, secara amal usaha. Yang hadir dosen hanya sekian persen. Ya, memang yang kau lihat itu memang ada kekuatannya 30 sampai 40% yang solidaritasnya bagus, tapi memang ada beberapa persen itu belum terlalu masif. Tapi solid lah, ya, tapi belum terlalu tinggi dibandingkan dengan Kristianisasi tadi yang saya maksud, Kristen Protestan. Karena memang sangat takut sama ini keputusan dunia ini. Tapi misalnya contoh Palestina ya, Palestina ketika ada tokoh Islam, tokoh katakanlah misalnya Mahasab Sunni, tokoh imam yang kuat, ya, mereka tidak bisa mengikuti satu instruksi semua umat Islam. Itu belum terlalu ya, tapi saya sepakat ada beberapa persen memang solidaritasnya sangat bagus seperti kemarin di Surakarta, semua hadir seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke penuh lapangan. Itu memang kita akui. Misalnya rapat apel akbar, misalnya para kokam itu ribuan kokam berkumpul di satu lapangan. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang tidak ikut bergabung. Dia tingkat solidaritasnya belum mencapai 99%. Tapi itu adalah proses ya, proses dalam bermuhammadiyah. Mungkin siapa lagi? Arlin Saputra, mana Arlin? Alwan? Pak, Ya, Muhammad silakan Muhammad, ada yang mau ditanggapi? Ya Pak, ada satu yang saya keluhkan Pak dari Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah. Ya. Kurangnya toleransi terhadap jemaah tabligh karena banyak sekali oknum-oknum dari organisasi Muhammadiyah yang selalu menyudutkan para jemaah tabligh Pak. Oh ya. Dan sudah banyak saya dapatkan itu Pak. Kalau dari segi Muhammadiyah itu moderat, ya jelas dalam tarjih Muhammadiyah
himpunan putusan tarjih Muhammadiyah ini yang saya Anda kelihatan pernah baca ini, nggak nampak ya, nggak kelihatan, nggak buram. Enggak kelihatan. Ini. Iya Pak, kelihatan. Kalau di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu tidak pernah apa namanya, melarang atau mengejek atau apakah bahasanya, bahasa kasarnya, karena Muhammadiyah itu moderat. Ya mungkin yang adik maksud itu adalah oknum ya, atau orang tertentu ya. Tapi di sini tidak pernah ada mengatakan bahwa ya, bahkan non muslim saja diterima, yang Kristen kuliah di Unim ini kan diterima, di Universitas Muhammadiyah apa ini Kupang itu kan 90% non muslim. Ini non muslim saya terima, apalagi kita saudara kita di Jamaah Tabligh kan pasti diterima. Apalagi ya itu mungkin orang tertentu ya, bukan Muhammadiyahnya. Karena secara keorganisasian Muhammadiyah itu tidak menghakimi satu kelompok Islam tertentu, apalagi misalnya Jamaah Tabligh. Mereka saudara-saudara kita yang beragama Muslim dan kajian beragamanya kan lebih cenderung ke ibadah. Ya, memang dia tidak bicara politik, bicara yang lain, dia lebih fokus kepada apa namanya pada persoalan ibadah. Tidak ada yang salah dengan Jamaah Tabligh. Saya rasa bagus cara dakwanya, head to door to door, dan Muhammadiyah pernah sekelompoknya itu pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan, murid Kiai Ahmad Dahlan waktu melakukan ini, memanggil apa namanya murid Kiai Ahmad Dahlan memanggil para teman-temannya ya untuk pergi belajar di pondok Kiai Ahmad Dahlan. Itu kan salah satu metode yang pernah diterapkan sebenarnya, cuma tidak dipraktikkan di Muhammadiyah. Nah itu juga memang justru Jamaah Tabligh yang sangat centol dalam wilayah itu, cara dakwahnya yang sangat bagus, door to door, perlu diapresiasi ya. Jadi sekali lagi bukan Muhammadiyahnya ya, tapi secara organisasi itu membolehkan ya, sah-sah saja itu, moderat, tidak dipersoalkan. Apalagi saya rasa tidak ada masalahnya di Muhammadiyah, di Jamaah Tabligh. Tidak pernah mengusik Muhammadiyah, dia hanya mengurus saja persoalan ibadahnya, tidak pernah diurus. Oke, saya rasa itu ya. Ada lagi? Muhammad? Sudah tidak lagi Pak, sudah aman-aman. Kalau nggak ada lagi, saya ada rapat jam 9 ini. Ya Pak. Sudah 9.12. Saya rasa cukup ya adik-adik sekalian, nanti di lain waktu kita bisa diskusi-diskusi dan mohon dibuat pertanyaan ya, sebagai tugasnya buat 10 pertanyaan. Saya tidak suruh cari jawabannya. Buat kalian buat 10 pertanyaan. 10 pertanyaan di apa namanya tentang Muhammadiyah yang kita bahas hari ini. Ya, 10 pertanyaannya. Ya, bisa nanti di mana dikirim atau di mana, atau di kolom komentar di YouTube nanti ini, karena saya akan upload di YouTube, bisa ditulis itu 10 pertanyaan, atau yang lain yang tidak hadir yang mungkin dibuatkan pertanyaan 10 atau 5 ya, kalau nggak bisa bikin 10, 5 sampai 10 lah pertanyaan. Tapi pertanyaannya itu jangan pertanyaan anak SD, tapi pertanyaan yang punya kemampuan daya nalar tinggi ya, higher of thing ya. Oke, saya kira cukup adik-adik sekalian. Terima kasih atas segala apresiasinya. Dan mohon maaf kita masih kuliah online ini karena pertama saya terlambat, kedua ada rapat saya jam 9 ini sudah lewat ini. Saya kira cukup adik-adik sekalian. Sekian dari saya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.